Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008 akan mempresentasikan beberapa rangkuman materi dari mata kuliah pengantar manajemen syariah dengan dosen pengampu Pak Hendy Purnama SHI ME. Di sini ada 3 pembahasan materi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama mengenai organisasi, kemudian yang kedua budaya kerja perspektif syariah, dan yang terakhir tentang kepemimpinan. Pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai organisasi. Organisasi adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kunci dalam terbentuknya sebuah organisasi adalah adanya sebuah perkumpulan orang-orang saling bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Masuk kepada tujuan organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Dan yang selanjutnya, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara optimal serta bermanfaat. Lalu ada manfaat dari organisasi, yaitu mengembangkan sifat kepemimpinan, memperluas pergaulan, dan membentuk pola pikir yang baik bagi seseorang, kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mengasah kemampuan sosial yang baik, dan menambah pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, ada unsur-unsur dari sebuah organisasi. Yang pertama yaitu pemimpin. Pastilah dalam sebuah organisasi memiliki pemimpin untuk memimpin setiap anggota-anggotanya. Dan yang kedua, tujuan dan kerjasama. Organisasi dibentuk atas dasar orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, program atau kegiatan. Dalam setiap organisasi, pastilah dibentuk suatu program atau kegiatan untuk keberlangsungan sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini adalah seperti lingkungan sekolah, lingkungan kampus, ataupun lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian di sini ada jenis-jenis organisasi. Ada organisasi formal atau resmi dan organisasi informal atau tidak resmi. Organisasi formal atau resmi contohnya seperti perseroan terbatas, sekolah, negara, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kemudian organisasi informal atau tidak resmi, contohnya seperti belajar bersama anak-anak SD, camping ke Gunung Pangrango rame-rame dengan teman, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan dari pembahasan materi mengenai organisasi ini adalah organisasi yang baik dapat terwujud apabila komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal. Suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan baik apabila mampu merencanakan program-program secara matang dengan memperhitungkan masa yang akan datang dan melaksanakan rencana yang telah dibuat. Setiap organisasi memerlukan pengelolaan yang baik dan benar, sehingga pengelolaan dan manajemen organisasi sangat penting untuk dipelajari. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan materi yang kedua mengenai budaya kerja perspektif syariah. Budaya kerja memiliki pengertian yaitu nilai-nilai sosial atau suatu keseluruhan pola perilaku yang berkaitan dengan akal dan budi manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, setiap individu yang bekerja harus memiliki budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang baik sangat diperlukan agar menjadi pekerja yang berbudi pekerti dan mengerti nilai-nilai yang dijalaninya dan tidak membawa individu kepada penyimpangan. Selanjutnya, nilai-nilai budaya kerja syariah. Yang pertama, motivasi kerja, yaitu bekerja tidak hanya proses transaksi antara perusahaan dengan karyawan, tetapi merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bidang kehidupan duniawi sehingga bekerja dengan tulus, ikhlas, dan tabah. Kedua, komitmen terhadap waktu, yaitu memegang janji dan memanfaatkan waktu yang merupakan kewajiban dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipedomani. Yang ketiga, pengembangan diri, yaitu mencari ilmu dan meningkatkan keterampilan merupakan kewajiban yang diamanatkan agama dan sekaligus memberikan keunggulan sumber daya manusia.
Yang keempat, mandiri, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat, Maha Mendengar, sehingga karyawan menjadi lebih mandiri dan disiplin tanpa diawasi oleh pimpinan. Dan yang terakhir, produktivitas dan efektivitas. Agama mencela kemubaziran dan kemalasan terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya, manfaat dari budaya kerja. Yang pertama, selalu berusaha melakukan pekerjaan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan yang halal. Yang kedua, senantiasa meminta tolong kepada Allah dan mengakui keterbatasan dirinya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sesuai dengan syariat. Yang keempat, saling terbuka satu sama lain, mengingat bahwa Allah Maha mengetahui semua yang hambanya lakukan. Yang kelima, membangun dan menciptakan komunikasi yang baik untuk meningkatkan kerjasama tim. Selanjutnya, ada cara untuk membangun budaya kerja yang positif. Yang pertama yaitu bangun suasana kerja yang kondusif dan senyaman mungkin. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan. Yang ketiga, hargai dan apresiasi setiap kerja keras karyawan. Yang keempat, mendorong kerjasama antar karyawan. Dan yang terakhir, menerapkan sistem komunikasi yang terbuka. Kesimpulan dari materi pembahasan mengenai budaya kerja perspektif syariah adalah kerja adalah suatu perintah suci Allah kepada manusia. Meskipun akhirat lebih kekal daripada dunia, namun Allah tidak memerintahkan hambanya meninggalkan kerja untuk kebutuhan duniawi. Agama Islam mengajarkan manusia untuk giat dalam bekerja, namun dalam bekerja harus sesuai dengan syariat agama dengan mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, dan keikhlasan. Karena ketika setiap karyawan memiliki etika dan menghargai budaya, maka akan saling menghormati satu sama lain dan secara langsung akan berdampak kepada tumbuhnya rasa semangat. Setiap karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi tentunya akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Lanjut kepada pembahasan materi yang terakhir, yaitu mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan seringkali disebut dengan istilah leadership, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Islam, pemimpin disebut ulul amri, yaitu orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap umatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Shad ayat 26. Masuk kepada tujuan kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai tujuan untuk mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing agar bawahannya mengikuti jejak pemimpin agar mereka dapat mencapai tujuan organisasi yang hanya dapat dilaksanakan bila seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Selanjutnya, ada fungsi, ciri-ciri, dan macam-macam kepemimpinan. Mulai dari fungsi kepemimpinan yaitu mengkomunikasikan visi, pengambilan keputusan, mengukur kinerja, dan mengelola konflik. Kemudian ciri-ciri kepemimpinan yaitu problem solver, berani mengambil resiko, mau mendengarkan, komunikatif, dan mau merangkul anggota. Dan yang terakhir macam-macam kepemimpinan. Ada kepemimpinan dengan gaya otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, dan transaksional. Kesimpulan dari pembahasan materi mengenai kepemimpinan adalah kepemimpinan bukanlah hanya tentang memiliki sebuah jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemimpin yang efektif adalah aset berharga bagi setiap organisasi. Semua orang adalah pemimpin, tapi tidak semua orang memiliki jiwa kepemimpinan. Maka dari itu, kepemimpinan merupakan sebuah seni yang dapat mendorong seseorang untuk mengikuti apa yang ia inginkan tanpa melakukan paksaan. Sekian presentasi saya mengenai 3 rangkuman materi yang telah saya paparkan tadi, yaitu organisasi, budaya kerja, perspektif syariah, dan kepemimpinan. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan sampai habis. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam diri saya. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.